menekankan bahwa kaitannya dengan periode 2019, bahkan beliau sebutkan sampai 2020, berkaitan dengan kerjasama sewa smelter yang mengakibatkan adanya kerugian atau tipikor dalam tata niaga timah itu bernilai 152 triliun. Ya, tadi beliau sendiri dijelaskan ya, bahkan tadi sudah merincikan dari situ. Tapi kenapa yang dimasukkan dalam kerugian negara ini 221 triliun? Ini angka dari beliau, Pak. Ya. Saya nggak ngecek yang Richard 15152 tadi. Ya, tapi setelah tadi kita telusuri, dia menjelaskan bahwa pada periode itu, sedangkan 271 triliun itu adalah periode 2015 sampai dengan 2022. Itu kan hal yang berbeda. Saya tidak dapat menjelaskan itu, Pak. Ya, apakah tidak dilakukan verifikasi sebelum kemudian mengumumkannya sebagai kerugian negara? Iya, klarifikasi yang koordinasi kami lakukan tadi, satu terkait periode, kedua terkait apakah lubang-lubang ini sesuai dengan DO-DO yang diukur. Itu, Pak. Ya, tapi ini tidak secara spesifik ya di dalam kerugian baik yang kemudian nanti berdasarkan hitungan ini menjadi bagian dari dakwaan, tidak dijelaskan periode tahun kapan sampai kapan ya. Karena ada dua periode yang selalu disebut-sebut baik dalam dakwaan maupun sepanjang pemeriksaan perkara ini, 2015 sampai 2022 dan periode 2018 sampai 2020. Nah, tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Baik, saya langsung masuk ke poin yang ke-1. Nah, di situ ada selisih ya. Nah, 3 triliun ini adalah pembayaran yang dilakukan terhadap smelter swasta tadi ya. Ya. Baik untuk dia memproduksi atau pengelogaman crude tin sampai dengan refined tin, Pak ya. Ya. Dengan jumlah kurang lebih kalau saya tidak salah ingat itu di 63.000 ton. Iya, kurang betul, lebih, Pak ya. Ya. Nah, kemudian itu sebagai pembanding 738 miliar itu apakah dengan asumsi menggunakan angka 63.000 ton itu juga? Iya, Pak. Gitu. Jadi iya, itu dibandingkan. Iya. Nah, itu satu angka yang dipakai untuk HPP smelter PT Timah itu angka berapa, Pak? Pastinya untuk 738 miliar itu. Ya, sebentar. Ya, ini Pak, izin menjelaskan lagi sebenarnya kalau saya nggak jelaskan, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan. Jadi bersumber dari dokumen Dian Savitri, Pak. Ini saya ulang lagi, Pak ya. Nanti saya tidak akan ulang lagi. Ya. Ini Dian Savitri dan Kopdi Sarigi. Ini kami dapat data berapa HPP harga pokok peleburan per tonnya. Data yang kami peroleh adalah 2015 sampai 2022. Oke. Kemudian kami juga mendapatkan data bahwa pihak smelter swasta itu sebanyak 63.000 ton tadi ya. Kita sudah bisa merinci kerjasama 2018 sampai ada yang 2021 ini yang data yang kami peroleh. Kemudian berdasarkan hasil audit kami olah data yang dari Dian Savitri itu sehingga kami ketemu berapa harga HPP di 2018 sampai 2021. Nah, kemudian kami rinci berapa harga di 2018, 19, 2020, 2021 dikalikan dengan jumlah crude tin pada periode yang sama pada saat itu. Sehingga diperoleh angka 738 miliar sekian. Baik, ahli, saya sebelum akan mendalami tentang angka-angka ini saya bertanya ke belakang dulu ya. Nah, saudara ahli kan ditugaskan oleh Kepala PBKP bidang investigasi ya, kalau saya lihat berdasarkan surat tugas saya. Baik, nah kaitan dengan tugas saudara untuk melakukan audit, karena apa yang tadi saudara bacakan, saudara ahli bacakan, itu kita lihat dan saudara ahli juga mengatakan bahwa itu adalah cuplikan atau diambil dari BAP berita acara gitu, dan diambil poin-poin yang menguatkan apa yang ada dalam penyidikan yang kemudian menjadi dakwaan. Lalu kemudian juga terkait dengan ahli-ahli gitu ya. Jadi ahli-ahli juga dicuplik atau dikutip pernyataan-pernyataan ahli yang mendukung ke penyidikan ya selanjutnya dalam dakwaan dan nanti akan dalam penuntutan. Pertanyaan saya, di dalam konteks saudara ahli melakukan audit,
apakah memang sejak awal sudah katakanlah berpihak kepada apa yang menjadi poin-poin atau dasar-dasar penyidikan, atau bersikap imparsial, tidak berpihak untuk mencari kebenaran material? Itu pertanyaan saya. Baik, boleh saya selatih ke depan ya Pak ya? Hilang ya. Baik Pak, saya cerita tentang kalau saya bilang maunya penyidik Pak. Jadi kalau bilang maunya penyidik, ini akan mohon dijawab singkat saja ahli. Apakah memang saudara ahli dalam melakukan auditnya? Singkat saja. Baik, tidak memihak. Tidak memihak, imparsial dan memang mencari kebenaran material. Iya. Baik, kalau begitu kita akan explore. Kita kembali lagi ahli tadi ke poin, karena kita juga sudah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan ini terhadap Dian Savitri dan juga Kopdi. Saudara ahli mengatakan tadi dibandingkan itu ke harga pokok peleburan, itu kan di unit mentok, bukan satu keseluruhan PT Timah pada saat itu. Kalau kita ketahui di unit Unmed mentok itu karyawannya maksimal di 800 orang, sedangkan karyawan PT Timah adalah 6.000. Kita mau bandingkan apple to apple, ini usaha ya ahli. Nah, kemudian saudara Kopdi di dalam penjelasannya mengatakan ini adalah direct cost, biaya langsung. Kalau kemudian dihitung dengan biaya overhead, dihitung bunga perbankan, dia tidak masukkan bunga perbankan, tapi penyusutan kalau diperhitungkan itu dan overhead, hanya di unitnya saja ada komponen yang belum dihitung itu sudah mencapai 2.000 US dollar per metric ton. Nah, kemudian dalam pemeriksaan juga saudara Erwin Erminda dan juga saudara Direktur Utama Pak Riza Fahlevi mengatakan kalau dilihat dalam HPP perusahaan bisa jadi kosnya dihitung itu adalah di 6.000. Sekarang apakah menurut ahli satu perbandingan yang sepadan ini penawaran dari satu industri dengan teknologi yang berbeda lalu dibandingkan dengan satu unit produksi di peleburan saja? Ya, baik Pak. Tadi terkait dengan kesesuaian, kembali lagi ada documentation yang kami peroleh Pak ya, dokumen-dokumen lah istilahnya kalau kita bahas kita dokumen, terus ke dokumen tersebut kami melihat juga BAP pihak-pihak terkait dan kami melihat adanya kesesuaian. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan tentang Emil Emindra, beliau katakan berapa Pak HPP-nya Pak? Kurang lebih 6.000. Kurang lebih 6.000 ya. HPP ya? Yes. Baik. Kalau dihitung sebagai satu unit. Ya, it's okay. Baik Pak. Ini saya punya BAP Emil Emindra Pak. Ya. Beliau BAP saksi tanggal 19 Januari 2024. Ya. BAP nomor 5. Dalam keterangan pada BAP saudara tanggal 8 Januari 2024 poin 5 yang intinya PT Timah bekerja sama dengan smelter swasta dan memberikan harga sewa dengan nilai sekitar 4.000-an USD per metric ton. Pertanyaannya, berapa biaya produksi peleburan biji timah menjadi logam timah per metric ton di smelter milik Timah sendiri? Jawaban beliau, secara data, informasi dari unit metalurgi mentok yang pada saat itu kepala unitnya adalah Saudara Wiono, yang pada saat masa saya menjabat di tahun 2018 sampai dengan 2019 berkisar antara 900 US dollar sampai dengan 1.200 US dollar per metric ton dengan rata-rata sebesar 1.000 US dollar per metric ton. Itu yang kami dapat Pak. Jadi kalimat 6.000 tadi kami tidak dapat data itu. Baik, ya itu tadi saya bilang dalam pemeriksaan di perkara ini ya, bersaksi memberikan keterangan. Baik, lalu kemudian kita mendapatkan informasi dari Eko Zunianto di persidangan ini juga. Beliau mengatakan ketika kami membandingkan pengolahan backlog
Nah, backlog itu adalah slack dan semua residu yang timbul dari peleburan pertama itu yang memang harus diolah lagi. Nah, berdasarkan kontrak dalam surat perjanjian antara PT Timah dengan CPVIP itu jelas-jelas disebutkan secara limitatif bahwa efisiensinya harus mencapai 93%. Itu. Jadi harus di 2 kali dalam pengolahannya. Nah, itu mengakibatkan cost-nya yang memang tinggi karena pengelolaan kedua backlog itu atau peleburan yang kedua itu kadar timahnya sudah lebih rendah, cost-nya lebih besar. Nah, Saudara Eko Junianto mengatakan bahwa mereka tidak punya kewajiban itu. Jadi kalau kita bandingkan, tolong saudara buka, mohon maaf saudara Ali, kami bisa minta dibukakan yang dari BAP-nya Dian Savitri. Baik, sambil saudara ahli membuka, saya bacakan saja. Di 2021 itu HPP-nya adalah di 1670 dan HPP di 2022 1531. Kenapa itu terjadi? Itu adalah karena memang di tahun itu, bahkan di tahun berikutnya itu ada sampai dengan di Unmed itu sampai dengan 2000, Pak. Sudah saya lihat datanya. Sampai dengan 2000. Nah, itu karena yang dikelola adalah backlog, artinya tidak harus dikelola bersamaan. Nah, itu yang mengakibatkan cost yang mahal. Apakah itu juga disampaikan di dalam BAP, maksudnya di dalam pemeriksaan? Karena tadi kan ahli mengatakan bahwa yang dilakukan wawancara terhadap Dian Savitri dan Kopdi juga. Kopdi enggak ya? Kalau di sini yang namanya realisasi biaya peleburan on facility itu ditandatangani oleh 2 pihak, Pak. Ya. Ada Kepala Divisi Akuntansi Dian Savitri dan Wakil Kepala Divisi Pengelolaan dan Peleburan Kopdi Kartini Saragi. Ya. Apakah dua-duanya diperiksa, maksudnya diwawancara atau hanya dibacakan BAP-nya saja? BAP, Pak. BAP-nya saja. Oke. Baik. Ini kan kita lihat kan ditandatangani tanggal 13 Mei tahun 2024. Sedangkan laporan audit itu kan dibuat kalau saya tidak salah kan tanggal 23 Mei Pak ya tahun 2024. 28 Mei 2024. Pertanyaannya karena kemarin kita tanya ke Pak Kopdi, apakah ini menjadi suatu kebiasaan di perusahaan untuk menghitungkan HPP-nya? Nah, beliau katakan bukan suatu kebiasaan tapi memang diminta untuk kepentingan. Betul. Betul. Baik, saya lanjut ke poin yang kedua, Pak ahli kita. Waktu saya cuma sedikit. Tolong kita, ya baik. Di poin kedua adalah kerugian keuangan negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal 26 triliun. Baik. Nah, kami pernah diperlihatkan di dalam BAP-nya Umar Baswedan bahwa 26 triliun itu ternyata hampir 12 triliun itu adalah biji timah yang masuk ke Unmed. Saudara ahli melakukan verifikasi itu? Bentar, Pak. Yang masukin Unmed itu 15 triliun, Pak. 15 triliun bahkan ya, 15 triliun. Artinya yang masuk ke smelter swasta 10 triliun. Ya. Nah, ini seperti apa negara melihat tadi biji timah ilegal yang masuk ke Unmed? Ya, tadi sebagai saya apa? Sampaikan, Pak. Sudah saya jelaskan ke majelis hakim tadi. Sudah diterangkan sama ahli tadi. Baik, karena begini, kalau itu dianggap sebagai ilegal, karena saya ingin dari perspektif BPKP, karena itu kan berasal dari IUP OP PT Timah, dari yang sudah dilakukan operasi eksploitasi di lokasi tambang itu, lalu melihat ada masih cadangan mineral, cadangan marginal, cadangan yang jumlahnya masih kecil, kemudian melibatkan masyarakat untuk melakukan semacam mereka dipekerjakan lah ya, mereka dipekerjakan lalu kemudian sebagai kompensasinya diberikan atas kinerjanya itu upgrading yang dilakukan. Nah, untuk itu kemudian dikumpulkan oleh kolektor. Kolektor itu kan membayar royalti, membayar semua kewajiban pajak, baik itu PPh 21, PPh 23, PPh badan. Ini kita bicara dari yang menerima SPK. Pertanyaan saya adalah, kalau itu dianggap sebagai ilegal kegiatan yang dilakukan di IUP OP PT Timah, apakah penerimaan negara tadi menjadi tidak sah? Saya tidak bisa menjawab sah atau tidaknya, Pak. Baik.
Kemudian sebagaimana kita ketahui, mohon ahli kita bisa kembali ke yang angka 26 triliun tadi. Baik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa biji timah itu dibayarkan kompensasinya ke masyarakat, itulah yang nilainya mencapai 26 triliun dengan catatan 15 triliun adalah nanti biji timah yang masuk ke UNMED ya. 11 triliunan berarti yang akan masuk untuk bahan biji timahnya itu ke smelter-smelter swasta yang selanjutnya dilebur. Nah, kalau di sini kan seolah-olah hanya dicatatkan sebagai kerugian, ada uang yang keluar. Tapi biji timah yang masuknya bagaimana tercatatnya? Apakah itu dianggap sebagai kerugian? Karena nantinya tentunya produk itu akan dijual. Sudah kami jelaskan Pak dengan majelis hakim tadi. Baik, saya lanjutkan. Saya bertanya cepat saja, mungkin sudah ada hal yang sudah diulang, mohon maaf. Nah, lalu pertanyaan saya berikutnya. Terkait dengan peleburan. Ini kan sebenarnya jasa sewa smelter, ya kan? Yang di dalam perjanjiannya diperhitungkan dalam jam menghasilkan berapa ton kan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk memudahkan penghitungan dikonversikan itu angka menjadi berapa ton yang dihasilkan timahnya ya yang sudah berupa sampai dengan refined tin. Nah, untuk itu juga peleburan ini 100% mengirimkan, dan itu tercatat, mengirimkan semua hasil dari yang dia lebur tadi ke PT Timah. Nah, lalu di situ juga dia membayarkan pajak-pajaknya, ya, kewajiban-kewajiban segala macam perpajakan yang harus dibayarkan. Nah, pertanyaan saya dalam perspektif ini, apakah kegiatan peleburan timah di smelter swasta ini legal atau ilegal? Tidak berwenang menjawab Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya rasa untuk 3 poin tadi sudah terjawab. Terima kasih, Ali. Cukup?